Kita mulai informasi pertama, Saudara. Lebih dari 1.300 personel gabungan mengamankan jalannya sidang lanjutan kasus kerumunan massa dengan terdakwa Rizik Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Jalannya sidang kali ini tidak disiarkan melalui kanal YouTube seperti sidang-sidang sebelumnya. Total ada 1.388 personel yang terdiri dari aparat TNI Polri serta perangkat pemerintah kota. Bahwa sidang ke-9 offline terhadap MRS dan kawan-kawan hari ini menginjak kepada pemeriksaan para saksi. Kegiatan kita seperti biasa dalam mengamankan, baik di dalam sidang, di sekitar pengadilan negeri, dan di jalur-jalur yang menuju pengadilan negeri Jakarta Timur. Untuk personil kita ada 1.388, dibantu dengan TNI dari Pak Dandim dan jajaran 160 personil. Sisanya terdiri gabungan dari Brimob Polda Metro, dari Dalmas, dari Polres, dari rekan-rekan di Sub dan Satpol PP Administratif Jakarta Timur. Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia akan melaporkan langsung jalannya sidang terdakwa kasus kerumunan masa pandemi Rizik Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dipo, siapa-siapa saja saksi yang dihadirkan dari jaksa penuntut umum? Berapa total yang dihadirkan sebagai saksi hari ini, Dipo? Sejauh ini informasi yang kami dapatkan, Maido dan juga saudara, dan juga melihat dari jalannya persidangan yang kemudian disiarkan di layar yang ditaruh di lobi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, memang kurang lebih ada 11 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk kemudian memberikan keterangannya, khususnya terkait dengan perkara nomor 221 dan juga perkara nomor 226, yakni kerumunan di kawasan Petamburan dan juga kerumunan di kawasan Megamendung. Ke-11 saksi ini adalah pihak-pihak yang kemudian dinilai memiliki kontribusi ataupun pihak-pihak yang kemudian ada kaitannya dengan perkara-perkara yang kemudian saat ini sedang dibahas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yakni pihak-pihak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pihak-pihak dari aparat kepolisian dan juga pihak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Siapa-siapa saja saya akan coba sebutkan satu persatu, Maido dan juga saudara. Yang pertama adalah atas nama Oka Setiawan yang merupakan Senior Manager of Aviation Security Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian juga ada nama Budi Cahyono selaku Kapolsek Tebet, kemudian juga ada nama M. Soleh, Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga ada nama Rianto Sulistyo, Bayu Megantara selaku mantan Wali Kota Jakarta Pusat, kemudian juga ada nama Rustian Sabda Kurnianto, yakni PLT Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, kemudian juga ada nama Ferikson selaku Kasat Intelkam Polres Jakarta Pusat, dan juga Heru Novianto selaku mantan Kapolres Jakarta Pusat. Tadi kalau kami lihat jalannya persidangan, memang ada sejumlah mekanisme yang kemudian sudah disepakati, baik itu oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan juga tentunya oleh kuasa hukum terdakwa. Tadi untuk pemeriksaan saksi pada saat ini memang difokuskan untuk kemudian memeriksa pihak-pihak yang memang berkontribusi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, termasuk juga pihak-pihak dari aparat kepolisian. Secara total sejauh ini ada 4 saksi yang kemudian akan dimintai keterangannya di muka peradilan terkait dengan dakwaan ataupun perkara nomor 221 dan juga nomor 226. Keempat orang tersebut ialah seperti yang tadi kami sebutkan, ada nama Oka Setiawan selaku Senior Manager of Aviation Security Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian juga ada nama Rustian selaku Korbid dan Kes COVID-19 Satgas Penanganan COVID per 13 Maret 2020, kemudian juga ada nama Ferikson dan juga ada nama Heru Novianto selaku mantan Kapolres Jakarta Pusat. Tetapi sejauh ini yang baru dilontarkan sejumlah pertanyaan oleh jaksa penuntut umum ialah atas nama Oka Setiawan selaku Senior Manager of Aviation Security Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tadi pada saat menyampaikan keterangannya memang alurnya adalah nanti akan diruntut terlebih dahulu mulai dari awal Rizik Sihab ataupun terdakwa Rizik Sihab ini tiba di Indonesia pada tanggal 10 November 2020 sampai dengan peristiwa kerumunan tersebut terjadi begitu. Tadi pada saat menjabarkan keterangannya, Oka Setiawan menyebut bahwa memang nampaknya pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebenarnya sudah menjalankan tugas-tugasnya, khususnya ialah terkait dengan menjamin keamanan dan juga keselamatan SUTA selaku
pihak Senior Manager of Aviation Security Bandara Internasional Soekarno-Hatta tentu juga dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti misalnya adalah aparat kepolisian dan juga pihak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu. Termasuk juga tadi juga dijelaskan jaksa penuntut umum menanyakan bagaimana sebenarnya alur dari keluar masuk masyarakat khususnya dari luar negeri ke Indonesia, apa-apa saja kemudian yang harus dibawa dan juga harus ditaati mengingat pada saat itu masih ada penyebaran COVID-19 yang memang masih terus terjadi sampai dengan saat ini. Ada beberapa hal yang tadi ditegaskan oleh Oka Setiawan menyebut bahwa para penumpang pesawat yang datang dari luar negeri menuju ke Indonesia ini harus memiliki surat kesehatan atau kartu kesehatan yang kemudian ini nanti akan ditindaklanjuti sampai dengan tingkat yang paling kecil yakni RT ataupun RW. Artinya nanti kartu kesehatan ini juga akan digunakan sebagai landasan bahwa pihak ataupun masyarakat yang baru tiba di Indonesia dari luar negeri ini harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Itu beberapa hal yang kemudian tadi juga disampaikan oleh Oka Setiawan. Ada juga beberapa keterangan lainnya bahwa pada tanggal 9 November sudah terjadi kerumunan sebenarnya pada saat masa simpatisan Rizik Syihab ini hendak menyambut Rizik Syihab pada tanggal 10 November dan juga sudah ada himbauan dari pihak bandara ini untuk kemudian menghimbau tidak ada kerumunan dan juga tidak ada ataupun tetap menjalankan protokol kesehatan, tetapi memang tadi dikatakan bahwa banyak sekali masa pada saat proses kedatangan Rizik Syihab di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang artinya memang sangat sulit untuk kemudian mengendalikan masa pada saat peristiwa tersebut terjadi. Itu masih gambaran awal dari keterangan saksi yang kemudian memang akan dihadirkan pada hari ini, tetapi memang gambaran utamanya seperti yang tadi kami sebutkan, ini baru gambaran pada saat kedatangan Rizik Syihab dan nanti akan mengerucut sampai dengan pada saat kasus terjadi kerumunan baik itu di Petamburan maupun di Megamendung. Maidop. Dipo, kalau sebelum-sebelumnya kan sidang ini disiarkan langsung lewat kanal YouTube, tapi kali ini tidak. Apa informasi yang Anda dapat, Dipo? Betul sekali, seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex, begitu yang menyebut bahwa memang untuk saat ini karena pemeriksaannya ialah pemeriksaan saksi, maka pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini memutuskan untuk kemudian tidak menyiarkan secara streaming melalui kanal YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur proses jalannya persidangan yang dijalani khususnya oleh terdakwa Rizik Syihab. Ini juga ada landasannya, Maidop dan juga saudara, sesuai dengan pasal 159 Kitab Hukum Acara Pidana, begitu di situ diatur bahwa hakim ketua pada sidang selanjutnya ini berhak meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan juga memastikan bahwa tidak ada koordinasi yang dilakukan antara saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan sebelum nanti para saksi tersebut memberikan keterangan di muka persidangan secara langsung. Artinya aturan-aturan ini juga untuk kemudian menjaga independensi dan juga netralitas dari para saksi untuk kemudian memberikan keterangan dan juga fakta sebenar-benarnya terkait dengan peristiwa dan juga terkait dengan pengetahuan yang ia miliki terkait dengan perkara nomor 221 dan juga perkara nomor 226. Kita pun selaku awak media tadi juga memang hanya diizinkan untuk kemudian sampai di lobi begitu, dan kita memang disediakan 2 layar untuk kemudian memantau secara langsung bagaimana jalannya persidangan, pun halnya tidak boleh disiarkan secara langsung melalui stasiun TV masing-masing. Artinya memang pasal 159 KUHP ini harus ditaati betul untuk kemudian menjaga netralitas dan juga independensi dari para saksi untuk kemudian memberikan fakta sebenarnya terkait dengan hal-hal apa saja yang mereka ketahui. Maidop. Dipo, lalu bagaimana dengan kesiapan dari pihak terdakwa dalam menghadapi sidang kali ini, utamanya dari daftar nama-nama saksi yang Anda sebutkan dari pihak penuntut umum hari ini? Iya, tadi kami sempat mewawancarai secara langsung kuasa hukum dari Rizik Syihab, Aziz Yanuar, yang menyebut bahwa memang pihaknya sudah siap untuk kemudian nanti mengikuti jalannya proses persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan begitu. Tidak ada permasalahan terkait dengan sejumlah nama yang kemudian dilontarkan oleh jaksa penuntut umum, seperti misalnya adalah mantan Wali Kota Jakarta Pusat, kemudian juga mantan Kapolres Jakarta Pusat. Tidak ada permasalahan terkait dengan nama-nama yang akan dihadirkan di dalam persidangan, tetapi pihak dari kuasa hukum Rizik Syihab juga memastikan bahwa pihaknya juga sudah mempersiapkan sejumlah pertanyaan untuk kemudian dijawab secara langsung oleh para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Seperti misalnya adalah terkait dengan pihaknya sudah melaksanakan prokes, nanti juga akan dikonfrontir begitu kepada para saksi bagaimana keterangan mereka. Kemudian juga pihak dari Rizik Syihab menyebut tidak ada petugas yang melakukan peneguran. Ini juga yang kemudian akan dikonfrontir dengan keterangan saksi, mana fakta yang sebenarnya terjadi pada saat peristiwa tersebut terjadi begitu. Kemudian juga terkait dengan
perizinan acara Maulid Nabi dan juga pernikahan Putri Rizik Syihab. Tentu ini juga yang akan ditanyakan kepada pihak-pihak yang kemudian sudah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Lebih jelasnya kita akan putarkan kembali wawancara kami dengan kuasa hukum dari Rizik Syihab, Aziz Yanuar. Ya, kita sudah buka BAP-nya, kemudian kita sudah beri catatan ya untuk nanti pertanyaan-pertanyaan terkait keterangan para saksi ini di BAP. Juga kita fokus pada unsur-unsur pasal-pasal yang dituduhkan kepada para terdakwa. Kemudian nanti kita akan cross-check kepada para saksi terkait keterangan mereka nanti. Itu aja sih sebenarnya. Sejauh ini kita masih mendengar keterangan dari para saksi yang terlibat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada saat Rizik Syihab tiba, tetapi nanti selanjutnya kita juga akan mendengar bagaimana keterangan para saksi terkait dengan kerumunan di kawasan Petamburan dan juga kerumunan di kawasan Megamendung. Maidop. Terima kasih laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Saudara